bosku. Jangan lupa subscribe, like dan aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian bisa mengetahui update terbaru dari channel Mapis Kempis. Bab 3281, Kota Penyihir Divisi Setan Kota. Pasar hantu adalah keberadaan khusus di kota sihir. Sebenarnya, ini adalah pertukaran. Ia dapat memperdagangkan berbagai sumber daya, memperdagangkan artefak, dan bahkan menjual intelijen dan sebagainya. Sekarang berita bahwa 3 orang suci di Paviliun Utara terluka telah dijual berkali-kali di pasar hantu. Artinya, banyak orang sudah mengetahui berita bahwa 3 orang suci di Paviliun Utara terluka. Akibatnya, semakin banyak orang hanya sekitar sudut. Paviliun Utara juga berada dalam krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hanya saja, penguasa Paviliun Utara tidak tahu bahwa Paviliun Utara telah menjadi sasaran. Yang harus dilakukan semua pihak sekarang adalah memastikan bahwa 3 orang suci dari Paviliun Utara telah terluka parah. Selama keaslian masalah ini ditentukan, maka mereka akan menyerang Paviliun Utara dan menelan Paviliun Utara. Di sisi lain, Gong Qianqiu tidak sabar untuk mendapatkan latihan Junjun. Awalnya, dia berpikir bahwa lain kali dia akan memberikan daftar Master Xiao Fenggu kepada Ye Junlin. Itu akan sedikit lebih lambat dari Su Qingya dan yang lainnya. Tapi sekarang dia sudah tidak sabar. Jadi dia memutuskan untuk mengambil risiko dan memberi Xiao Fenggu Master daftar terlebih dahulu. Tidak peduli tentang Su Qingya lagi. Kali ini, Gong Qianqiu sangat cepat. Xiao Feng penuh kejutan. Inilah yang saya lakukan sebaik mungkin untuk menemukannya. Saya tidak dapat menemukan yang lain. Kemampuan saya ada di sini. Gong Qianqiu berkata tanpa daya. Tentu saja dia tidak akan memberikan Xiao Feng semua daftar sekaligus. Masih menjadi bagian. Adapun sisanya, saya akan menyerahkannya kepada Su Qingya dan yang lainnya. Bahkan jika Su Qingya dan yang lainnya tidak dapat menemukannya, dia akan diam-diam mengungkapkannya kepada mereka pada saat itu. Dalam rencananya, Ye Junlin harus mendapatkan daftar semua master tulang. Yang terbaik adalah mencari tahu pembunuh yang menggali tulang 5 orang Qinglong. Lebih baik berkonflik dengan Ye Junlin. Kalau tidak dia tidak akan bisa membuat rencana. Gong Qianqiu berkecil hati dan menyerahkan daftar master tulang kepada Xiao Feng. Kamu sangat lelah. Xiao Feng tampak sedikit tertekan dan memegang tangan Gong Qianqiu dengan erat. Gong Qianqiu menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa. Ayo lebih cepat, dan kita bisa menebus kesalahan kita lebih awal. Cepat dan bawa ke guru. Tapi sayang sekali, ini adalah hasil dari upaya terbaik saya. Saya tidak bisa temukan lagi. Tidak apa-apa, ada juga Su Qingya dan yang lainnya, dan sisanya harus hampir sama. Ngomong-ngomong, setelah kamu pergi, kamu harus memperhatikan apa yang kamu katakan. Jangan ragu, Tuan. Dia tidak bisa menyembunyikannya. Saya pikir metode latihan Junjun itu dibuat sendiri, dan itu tidak ada hubungannya dengan teknik pemurnian Qi. Anda harus memperhatikan rasa proporsi Anda. Gong Qianqiu tidak lupa mengingatkan. Kata-kata Gong Qianqiu sepertinya membuatnya memperhatikan rasa proporsinya. Tetapi sebenarnya dia mengingatkan Xiao Feng untuk segera menemukan Junjun dan memintanya untuk membuat latihan sendiri. Dengan begitu banyak bayangan, dia hanya ingin latihan Junjun sendiri. Yah, aku tahu. Aku tidak akan pernah meragukan guru, sama seperti aku tidak akan pernah meragukanmu. Xiao Feng berkata dengan tulus. Meskipun dia mengatakan ini, dia sudah memiliki ide di hatinya. Saya akan pergi ke Junjun nanti untuk melihat latihan yang dia buat. Melihat pandangan berpikir Xiao Feng, Gong Qianqiu tahu bahwa tujuannya telah tercapai. Hanya pengingat secara terbalik, Xiao Feng pasti akan melakukannya. Saya harus mengatakan bahwa wanita ini memiliki metode kelas atas. Jelas bahwa dia pertama kali mulai mencurigai Ye Junlin. Akibatnya, sampai sekarang, Xiao Feng curiga dan menyimpan dendam di hatinya. Sebaliknya, dia menjadi orang yang membujuk Xiao Feng untuk tidak ragu. Segera setelah itu, Xiao Feng mendekati Ye Junlin. Tuan,
Ini adalah daftar master tulang yang saya berusaha keras untuk menemukan. Kali ini hanya ada 3. Saya tidak bisa membantu sisanya. Terserah Su Qingya dan yang lainnya. Xiao Feng menyerahkan daftar itu kepada Ye Junlin. Xiao Feng, layak untukmu. Aku menemukan 3 lagi begitu cepat. Kamu sangat efisien. Dan aku dapat yakin bahwa kamu tidak akan menderita. Ye Junlin memuji Xiao Feng dengan murah hati. Oke, kamu sudah sibuk begitu lama. Cepat dan istirahat. Puan, aku akan pergi melihat Qinglong dan yang lainnya dulu. Bab 3282, dapatkan latihan Junjun. Puan, aku. Xiao Feng ragu-ragu. Ada apa? Ye Junlin menatapnya dengan curiga. Awalnya ada beberapa pertanyaan. Dia ingin bertanya langsung pada Ye Junlin. Tapi memikirkan pengingat Gong Qianqiu, dia masih menahan diri. Tidak apa-apa, aku akan pergi menemui mereka dulu. Kemudian, Xiao Feng datang untuk melihat 5 orang Qinglong terlebih dahulu. Di bawah perawatan hati-hati dari 5 orang Qinglong, mereka pulih dengan baik. Mereka semua sudah mencoba menggerakkan tubuh mereka. Tentu saja kerusakan fisiknya sangat besar. Menggali tulang akar sama dengan menghilangkan jiwa seorang pejuang. Aku tidak bisa menopang tubuhku lagi. Melihat bahwa mereka pulih dengan sangat baik, ditambah lagi saya telah menemukan begitu banyak daftar ahli tulang. Rasa bersalah hampir hilang. Dia juga membawa berbagai tonik ke Qinglong 5. Ini semua diberikan oleh Gong Qianqiu. Ini adalah ramuan yang dibuat oleh divisi Zenmo menggunakan berbagai harta surga dan bumi. Ini lebih efektif daripada mengambil Tian Cai di bawah secara langsung. Setelah pergi dari sini, dia tanpa sadar mencari Junjun. Di ruang terbuka, saya menemukan Junjun yang sedang berkultivasi. Kakak Xiao Feng, apakah kamu di sini? Junjun masih sangat bersemangat untuk melihat Xiao Feng. Setelah Xiao Feng melihatnya dengan hati-hati, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, saudari junior semakin kuat. Kakak Xiao Feng telah memenangkan hadiah. Junjun tersenyum. Selanjutnya, Xiao Feng tertegun di tempat. Tidak tahu bagaimana berbicara. Kakak senior Xiao Feng, ada apa denganmu? Junjun tidak bisa menahan diri untuk bertanya ketika dia melihat perbedaannya. Aku. Xiao Feng ingin mengatakannya secara langsung, tetapi ketika kata-kata itu sampai di bibirnya, dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Kakak senior Xiao Feng, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja. Tidak apa-apa. Junjun tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Xiao Feng akhirnya memberanikan diri untuk berkata, adik junior. Lalu aku mengatakannya. Aku ingin melihat latihanmu sendiri. Bisakah kamu mengajariku sebuah paragraf? Setelah berbicara, Xiao Feng merasa jauh lebih santai. Ajari aku 1 paragraf saja. 1 paragraf baik-baik saja. Tidak perlu semua. Xiao Feng takut Junjun akan curiga, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menambahkan. Itu dia. Kakak Xiao Feng baik-baik saja. Aku akan mengajarimu semua latihan yang aku buat. Tidak apa-apa. Kita semua adalah keluarga. Ayahku selalu berkata bahwa kakak Xiao Feng bekerja keras dan mempelajari latihan ratusan dari sekolah. Junjun masih sangat senang jika latihanku sendiri bisa membuatmu lebih kuat. Kata Junjun sambil tersenyum. Ini. Xiao Feng tidak mengharapkan hasil ini. Dia merasa sangat malu. Tapi Junjun kemudian menyerahkan semua latihan padanya. Dia juga mengingatkannya tentang beberapa hal penting, atau bagaimana dia harus berlatih di tempat ini. Ini hampir seperti hadiah. Tidak ada reservasi sama sekali. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh Xiao Feng. Awalnya dia mengira Junjun akan memperlakukan latihan yang dibuat sendiri sebagai rahasia besar dan tidak akan memberikan dirinya sedikit sesuatu. Tapi saya tidak berharap itu menjadi hadiah. Dia bahkan memberitahunya bagaimana berlatih dan menghindari jalan memutar. Ini setara dengan memberinya latihan ini sepenuhnya. Hanya berharap dia akan menjadi lebih kuat sesegera mungkin dengan berlatih latihan ini. Xiao Feng panik.
Dia langsung merasa bahwa dia seharusnya tidak lagi meragukan guru, dan dia seharusnya tidak memandang Junjun dengan cara ini. Hanya saja sudah terlambat untuk menyesalinya sekarang. Junjun sudah memberinya latihan. Kakak Xiao Feng, pergi dan berlatihlah. Kamu bisa bertanya padaku jika kamu tidak mengerti apa-apa. Junjun masih berhati murni. Dan ini adalah keluarga saya sendiri. Tidak ada pembelaan. Dia sudah lama mendengar bahwa kakak senior Xiao Feng adalah seorang fanatik seni bela diri. Jadi tidak perlu baginya untuk mendinginkan hati kakak senior. Kuncinya tidak ragu sama sekali. Dia berpikir bahwa Xiao Feng memintanya untuk latihan untuk meningkatkan dirinya. Dilihat dari tatapan ragu-ragu barusan, dia pasti telah mengumpulkan banyak keberanian. Ngomong-ngomong, junior Sister Junjun, kamu. Xiao Feng baru saja berkata. Junjun tertawa. Aku berjanji untuk tidak memberi tahu ayah. Tentu saja aku tidak akan memberi tahu siapapun. Junjun mengira Xiao Feng sombong dan tidak mau. Ayah dan yang lainnya tahu apa yang dia inginkan untuk latihan itu. Ini tentang wajahnya. Bab 3283. Semua orang adalah keluarga. Sebenarnya, terlepas dari ini, Xiao Feng juga takut guru dan yang lainnya akan mencurigainya. Akan lebih buruk jika Gong Qianqiu diekspos terlebih dahulu. Mungkin ada konflik. Biarkan tuannya berpikir bahwa Gong Qianqiu menghasut dirinya untuk menipu ciptaan Junjun sendiri. Ini yang tidak ingin dia lihat. Itu adalah ketakutan utamanya. Tapi melihat Junjun mengatakan ini, dia merasa lega. Dia sangat pintar dan mengerti bahwa Junjun telah salah paham. Tapi ini lebih baik. Junjun pasti tidak akan mengatakannya. Guru, mereka tidak akan tahu. Xiao Feng telah memperoleh semua warisan sejati dari latihan yang diciptakan sendiri oleh Junjun. Dia datang ke tempat terpencil dan mulai menjalankan latihan untuk melihat apakah itu sama dengan teknik pemurnian Qi. Pada awalnya, operasinya benar-benar persis sama dengan teknik pemurnian Qi. Tetapi kemudian dia secara bertahap menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Teknik pemurnian Qi adalah memadatkan Qi, yang membutuhkan banyak Qi spiritual untuk mendukungnya. Tetapi latihan yang dibuat sendiri oleh Junjun tampaknya dapat menggunakan elemen langit dan bumi untuk mencapai efek, mengembunkan Qi. Ini seperti yang dikatakan tuannya. Prinsipnya mirip, tetapi batas atas latihan yang dibuat oleh Junjun lebih tinggi. Apakah Anda benar-benar ragu bahwa Anda salah? Tapi dia sedikit tidak yakin. Lagi pula, itu hanya berjalan sendiri, yang setara dengan mulai berlatih. Tidak mungkin untuk melatih Junjun ke tingkat yang sangat tinggi dalam waktu singkat. Masih belum bisa menemukan misteri sebenarnya dari praktik ini. Jadi tidak yakin. Tidak yakin apa yang harus dilakukan. Benar. Temukan Qianqiu. Belum lagi dia luar biasa. Dia juga berpengetahuan luas. Teknik pemurnian Qi-nya sendiri diajarkan olehnya. Jadi, Xiao Feng pergi dari sini. Baginya Ye Junlin masih sangat lega. Bahkan jika dia melihat bahwa dia kuat, dia tidak akan bertanya. Di antara orang-orang ini, Xiao Feng adalah yang paling meyakinkannya. Xiao Feng dengan cepat menemukan Gong Qianqiu. Ini mengejutkan Gong Qianqiu. Mengerti begitu cepat. Dia pikir dia harus menunggu lama. Saya tidak berharap bahwa kungfu depan dan belakang akan berhasil. Tidak heran Xiao Feng sangat percaya diri sebelumnya. Qianqiu. Adik perempuanku Junjun benar-benar mewariskan semua tentang latihan kepadaku. Aku benar-benar tidak menyangka. Sekarang aku merasa aku salah sama sekali. Baik dia maupun tuannya tidak akan menyembunyikannya. Menjalankannya sebentar. Setelah latihan yang dia ciptakan sendiri, perasaannya masih berbeda dari pemurnian Qi. Tapi saya tidak yakin. Saya datang untuk menemui Anda secara khusus. Kamu kuat dan berpengalaman. Mungkin sekali kamu berlatih latihan ini, Anda akan saya bisa mengerti masalahnya. Ayo, saya akan meneruskan latihan yang dibuat oleh Suster Junior Junjun kepada Anda. Selanjutnya, Xiao Feng akan langsung memberikan latihan kepada Gong Qianqiu. Dia hampir tidak memiliki pemikiran dan keraguan.
dan dia akan menyampaikannya kepada Gong Qianqiu. Karena itu milik saya sendiri. Dia tidak memikirkannya. Tetapi Gong Qianqiu langsung menyela dan berkata dengan ragu-ragu, bukankah ini baik-baik saja? Kamu Junjun dan junior sister baru saja memberikannya kepadamu. Tetapi itu tidak berarti itu dapat diteruskan kepada orang lain. Tidak. Pasti tidak. Tapi Gong Qianqiu berpikir begitu. Biarkan Xiao Angin lebih tenang. Dia memikirkan dirinya sendiri di mana-mana. Bisakah orang seperti itu memiliki pikiran yang buruk? Mustahil. Dia mungkin memiliki pikiran buruk, tapi dia tidak bisa. Jika dia benar-benar menginginkan latihan ini, dia tidak akan menghentikannya sama sekali. Gong Qianqiu memblokirnya seperti ini, dan Xiao Feng merasa bahwa dia bisa mengajari Gong Qianqiu latihan ini. Seperti semua orang tahu, ini juga salah satu rutinitas Gong Qianqiu. Ini sebenarnya sangat sederhana, tetapi Xiao Feng tidak bisa melihatnya sekarang. Haha, Qianqiu, kamu memang sangat bijaksana. Jika itu orang lain, tentu saja aku tidak akan mengajarkannya. Tapi kamu adalah milikmu sendiri. Junjun adalah adik perempuanmu. Dia sangat baik, tidak apa-apa untuk memberikannya padamu. Jalan bersemangat Xiao Feng. Mata Gong Qianqiu berbinar, menekan kegembiraan batinnya, dan berkata sambil tersenyum, itu benar. Di masa depan, semua orang akan menjadi keluarga. Tidak ada yang disembunyikan satu sama lain. Saya juga bersedia memberikan semua yang telah saya pelajari. Jadi, jangan ragu. Aku akan mengajarimu. Desak Xiao Feng. Bab 3284, mungkin akan menjadi yang terkuat di Zenmoshi di masa depan. Gong Qianqiu masih sedikit mual. Tidak peduli apa tujuan saya. Tetapi bagaimanapun juga, saya masih belajar latihan suster junior Junjun, dan saya masih merasa malu. Ketika kita bertemu di masa depan, saya akan memberinya hadiah besar. Hadiah. Oke. Xiao Feng mengangguk setuju. Xiao Feng mulai menyerahkan latihan yang dibuat oleh Junjun kepada Gong Qianqiu. Junjun tidak memiliki keraguan tentang dia, dan dia tidak memiliki keraguan tentang Gong Qianqiu. Bahkan esensi kultivasi dan tindakan pencegahan semuanya diajarkan kepada Gong Qianqiu. Ketika Gong Qianqiu menerima latihan ini, hatinya sangat terkejut. Ini sangat berbeda. Apakah kamu bisa melakukan ini? Bisakah itu? Ya ampun. Ini sangat misterius. Itu hampir seluruh isi hatinya. Dia memiliki banyak pengalaman dan telah mempraktikkan banyak teknik pemurnian Qi dari divisi penindasan iblis. Dan karena kekayaannya, semua faksi utama memiliki pria di bawah kendalinya. Jadi dia tahu semua keterampilan rahasia faksi utama. Dia telah mencoba semua jenis teknik pemurnian Qi. Dia bahkan tahu banyak teknik pemurnian Qi tingkat bumi dan bahkan tingkat surga. Tapi dia masih kaget dengan teknik Junjun. Karena itu, ketika dia menerima latihan ini, dia langsung mengerti. Ini sebenarnya sangat berbeda dari teknik pemurnian Qi. Pergi lebih dalam. Seperti yang dikatakan Ye Junlin. Anda dapat terus berlatih tanpa energi spiritual. Gunakan elemen langit dan bumi untuk memperkuat diri. Jika ada energi spiritual, maka kecepatan penyerapan teknik ini beberapa kali lipat dari teknik pemurnian Qi tingkat tinggi lainnya. Punya harta karun. Mata Gong Qianqiu menjadi cerah. Ketika Xiao Feng selesai mengajarkan latihan, dia menarik napas panjang. Telah mendapatkan. Dia telah memperoleh teknik tak tertandingi yang cukup untuk menumbangkan seluruh divisi sihir kota. Zenmoshi masih memiliki banyak teknik pemurnian Qi tingkat surga, dan dia hanya bisa menyentuh sedikit. Dia masih tidak bisa mencapai yang terkuat. Misalnya, teknik pemurnian Qi dari Master Pavilion Wufang, atau bahkan lebih kuat. Orang-orang besar di belakang mereka, seperti teknik pemurnian Qi dari 3 orang suci dari Pavilion Utara, bahkan lebih sulit diakses. Tapi sekarang dia tidak membutuhkannya. Dengan teknik buatan sendiri Junjun, teknik pemurnian Qi tingkat surga seperti apa yang dia butuhkan. Bukankah ini lebih kuat? Jika dia mempraktikkan teknik ini hingga sempurna,
dia akan mendapat tempat di divisi sihir kota masa depan. Jika Anda mendapatkan tulang akar Junjun atau Ye Junlin lagi, transplantasi ke diri Anda sendiri. Kemudian dia tidak bisa membayangkan. Mungkin dia yang paling kuat dari Zen Moshi. Dia dengan paksa menekan kegembiraan di hatinya dan mulai menjalankan latihan sesuai dengan instruksi Xiao Feng. Dia menjadi lebih dan lebih bersemangat tentang lari ini. Misteri tidak ada habisnya. Seolah-olah dia adalah satu dengan langit dan bumi. Dia memiliki hubungan yang tidak dapat dijelaskan dengan unsur-unsur alam semesta. Ada pesona yang sangat alami. Ini juga merupakan perbedaan terbesar antara latihan yang diciptakan sendiri oleh Junjun dan teknik pemurnian Qi. Dasar dari teknik pemurnian Qi adalah memadatkan Qi, tetapi untuk mencapai alam tingkat lanjut, itu dengan bantuan kekuatan langit dan bumi. Itu juga tempat yang sama dengan prinsip latihan yang dibuat sendiri oleh Junjun. Semua menggunakan kekuatan langit dan bumi. Tapi sekarang Gong Qianqiu menemukan perbedaannya. Teknik pemurnian Qi tingkat tinggi bergantung pada kekuatan langit dan bumi. Bahkan teknik lanjutan dari Tian Shifu adalah sama, mengandalkan kekuatan langit dan bumi. Ingat, apakah bantuannya? Dan metode yang dibuat sendiri oleh Junjun adalah dengan langsung menggunakan kekuatan langit dan bumi, dan tidak perlu meminjamnya. Karena dia telah menyatu dengan alam semesta. Ada perasaan seperti itu. Dia adalah perpaduan sempurna dari semua hal di dunia. Kekuatan langit dan bumi sebenarnya adalah kekuatannya sendiri. Bukannya dipinjam. Itulah perbedaan terbesar. Sekarang dia akhirnya mengerti apa yang dikatakan Ye Junlin. Mengapa dia mengatakan bahwa batas atas latihan yang dibuat oleh Junjun tinggi. Alasannya ada di sini. Setelah Anda berlatih latihan yang dibuat oleh Junjun, itu benar-benar misterius. Mia Chiaki benar-benar tenggelam di dalamnya. Dan semua elemen langit dan bumi di sekelilingnya ditarik olehnya, dan mereka semua mengelilinginya. Xiao Feng tercengang. Mendesah pada bakat Gong Qianqiu, dia masuk begitu cepat. Jauh lebih baik dari diriku sendiri. Itu baru berjalan setengah hari, dan tidak berpengaruh sama sekali. Bab 3285, dia menginginkan sesuatu yang lain. Betul sekali. Gong Qianqiu bukan hanya orang tua. Sebuah bakat atas. Kultivasi secara alami cepat. Kaca. Ada semburan guntur di udara. Ini membuat Gong Qianqiu terbangun. Melihat Xiao Feng yang terkejut di depannya, Gong Qianqiu sedikit bingung. Tapi dia menggunakan metode untuk membuat dirinya memuntahkan seteguk darah. Wajah seluruh orang menjadi sangat pucat. Ini membuat Xiao Feng ketakutan. Qianqiu, ada apa denganmu? Apakah kamu baik-baik saja? Jangan membuatku takut. Xiao Feng cemas, dan dia berbicara dengan suara gemetar. Gong Qianqiu menggelengkan kepalanya. Aku baik-baik saja. Ada apa denganmu? Xiao Feng sangat cemas. Gong Qianqiu segera berkata, maaf. Latihan yang diciptakan sendiri oleh Suster Junior Junjun sangat misterius. Saya tenggelam di dalamnya. Latihan ini sangat menakjubkan. Jika dipraktikkan oleh orang-orang dengan kultivasi yang tidak memadai atau bakat yang tidak memadai, itu mudah. Aku hampir gila sekarang. Aku tidak berani menyentuh teknik ini lagi. Dengan bakat dan kultivasiku, teknik ini jelas bukan sesuatu yang bisa aku latih. Hancur dan mati. Hanya peringatan. Gong Qianqiu batuk darah sambil menjelaskan. Jadi berpura-pura menjadi gila adalah karena Xiao Feng ingin melihatnya dengan matanya sendiri. Biarkan dia tahu bahwa bahkan jika dia telah memperoleh teknik kultivasi Junjun, dia tidak dapat berkultivasi sama sekali karena kegilaannya. Bahkan jika seseorang mengetahui bahwa Gong Qianqiu sedang berlatih latihan Junjun sendiri di masa depan, Xiao Feng dapat menjawab, itu tidak mungkin. Keluarga saya Qianqiu tidak bisa berlatih metode ini sama sekali. Bakat dan basis kultivasinya tidak cukup. Begitu dia berlatih, dia akan menjadi gila. Saya melihat dengan mata kepala sendiri bahwa dia berlatih latihan buatan sendiri Junjun dan mendapat masalah. Dan dia muntah darah dan sakit seperti ini. Dia tidak bisa berlatih. Rencana wanita itu sangat suram.
Itu benar-benar menghitung setiap langkah. Memperhitungkan semua kemungkinan situasi di masa depan. Xiao Feng juga benar-benar menghilangkan keraguannya. Jadi dia tidak perlu khawatir menyerahkan latihan buatan Junjun kepada dirinya sendiri. Namun, saya masih bisa menyentuh sedikit keunggulan. Anda memang menyalahkan guru. Apa yang dia katakan itu benar. Latihan yang dibuat sendiri oleh saudari junior Junjun berbeda dengan teknik pemurnian Qi. Batas atas juga lebih tinggi. Ini cocok untuk orang dengan bakat super dan kekuatan super. Saya hampir tidak bisa berlatih teknik pemurnian Qi tingkat lanjut, tetapi masih jauh dari cukup untuk mempraktikkan teknik buatan sendiri suster junior Junjun ini. Kata Gong Qianqiu. Sambil menghilangkan keraguan Xiao Feng, dia juga tidak lupa menghilangkan kecurigaannya bahwa dia ingin berlatih teknik ini. Aku mengerti. Maafkan guru. Aku seharusnya tidak meragukan guru. Wajah Xiao Feng penuh dengan rasa bersalah. Tapi jangan meminta maaf kepada tuannya. Untungnya tidak ada yang tahu tentang ini. Dan kami akan berpura-pura itu tidak pernah terjadi. Gong Qianqiu bertanya. Xiao Feng masih mendengarkan kata-kata Gong Qianqiu dan hanya bisa mengangguk. Gong Qianqiu juga secara khusus memperingatkan. Selain itu, masalah latihan yang dibuat sendiri oleh suster junior Junjun tidak boleh disebarluaskan, dan Anda tidak boleh memberitahu siapapun. Jika tidak, itu akan membawa bencana bagi saudari junior Junjun. Tersentuh. Hanya penuh emosi. Xiao Feng tersenyum. Gong Qianqiu telah sepenuhnya mengintegrasikannya ke dalam keluarga besarnya. Mulailah memikirkan masing-masing. Tapi latihan luar biasa suster junior Junjun akan terungkap cepat atau lambat. Kamu harus memperhatikan. Ini pasti akan meningkatkan tekanan pada tuannya. Kita perlu berbagi tekanan padanya. Gong Qianqiu berpikir lama. Ini membuat Xiao Feng sangat puas dan keren. Pembantu yang sempurna. Segala sesuatu yang dapat membantu Anda. Gong Qianqiu tidak terburu-buru untuk meminta Xiao Feng membantu memeriksa akar Ye Junlin dan Junjun. Tampaknya terlalu terburu-buru. Tetapi sekarang setelah ada latihan misterius seperti itu, tidak ada bedanya dengan mendapatkan akar dan tulang spiritual yang legendaris. Sekarang dia sangat puas. Tentu saja, itu tidak akan begitu memuaskan di masa depan. Dia juga menginginkan akar Junjun. Bab 3286, Keberadaan semua Master Tulang. Setelah mengirim Xiao Feng pergi, Gong Qianqiu tidak sabar untuk menemukan tempat tersembunyi untuk mulai berlatih. Dengan instruksi dan instruksi khusus Junjun, kultivasi Gong Qianqiu bahkan lebih kuat. Setelah Xiao Feng kembali ke base camp, dia bertemu Junjun. Apakah kakak senior Xiao Feng masih berlatih latihan yang saya buat? Junjun bertanya. Xiao Feng ingat adegan di mana ruang latihan Gong Qianqiu terbakar dan muntah darah. Bakat dan kultivasi Gong Qianqiu tidak cukup. Belum lagi dirinya sendiri. Dia buru-buru menggelengkan kepalanya. Tidak, latihanmu sama sekali tidak cocok untukku. Kakak senior masih tidak berlatih. Beberapa hari kemudian, Su Qingya dan yang lainnya memenuhi harapan. Akhirnya, daftar master tulang dikompilasi. Tentu saja, bantuan rahasia Gong Qianqiu sangat diperlukan. Sengaja meninggalkan jejak daftar master tulang untuk ditemukan Su Qingya dan yang lainnya. Melihat daftar master tulang yang berkumpul, mata Ye Junlin berbinar. Segera mengunci semua master tulang. Master tulang sebelumnya telah lama ditatap. Tinggal menunggu aksi penutupan terakhir. Sekarang daftar master tulang ada di sana. Ayo mulai. Begitu kamu memasuki ruang lingkup divisi setan kota, kamu masih butuh bantuan. Ye Junlin meninggalkan Su Qingya dan beberapa orang di belakang. Mereka juga bisa sangat membantu. Tindakan selanjutnya dimulai. Ye Junlin secara pribadi maju untuk menangkap orang. Dengan bantuan daftar master tulang, yaitu informasi terperinci dan Su Qingya. Master tulang ini tidak menyembunyikan apapun. Semua tertangkap. Ye Junlin tidak menginterogasi. Dia ingin menangkap semua master tulang. Jadi ada jejak Ye Junlin dan yang lainnya di mana-mana.
Master tulang yang baik yang disembunyikan semuanya ditemukan. Setelah bolak-balik, hampir semua master tulang ditangkap oleh Ye Junlin. Tapi ada 10 yang tersisa. Meskipun memiliki detail mereka, dan dimanapun mereka bersembunyi. Tapi saya mencari di sekitar dan tidak dapat menemukannya. Ini membuat Ye Junlin dan yang lainnya sedikit cemas. Mungkinkah selusin master tulang ini adalah pembunuh? Jika Anda tidak dapat menemukannya sekarang, itulah masalahnya. Bahkan Su Qingya dan yang lainnya sedikit panik. Apa yang telah terjadi? Tidak dapat menemukan siapapun. Pada saat ini, Gong Qianqiu, yang melihat semuanya dalam kegelapan, juga cemas. Dia secara alami berharap Ye Junlin akan menemukan semua master tulang, dan bahkan menemukan pembunuhnya. Ini untuk keuntungannya. Hanya saja ada sekitar selusin yang tersisa yang tidak dapat ditemukan. Dia juga sedikit bingung. Mia Chiaki juga segera mulai beraksi. Apa yang tidak dapat ditemukan Ye Junlin, dia harus menemukannya. Untuk tujuan ini, Gong Qianqiu mulai menginstruksikan orang-orang dari faksi utama yang dikendalikan olehnya untuk membantunya menemukannya. Ye Junlin dan yang lainnya mengikuti Su Qingya untuk mencari berulang kali, tetapi mereka masih tidak dapat menemukannya. Tentu saja, Ye Junlin juga tidak mengenal Zen Moshi. Kalau tidak, itu tidak akan terlalu memalukan. Adapun Su Qingya dan yang lainnya, bagaimanapun, mereka tidak begitu kuat. Tidak selalu mungkin untuk menemukannya. Jadi aku sekarang dalam situasi yang canggung. Xiao Feng selalu ingin datang ke Gong Qianqiu, dan ingin Gong Qianqiu menemukannya. Tapi setelah memikirkannya, dia tidak mengatakan apa-apa. Namun, Gong Qianqiu memang sangat kuat, dan dia benar-benar menemukan keberadaan master tulang yang tersisa. Kali ini, dia tidak memberi tahu Xiao Feng secara langsung, jadi itu terungkap secara langsung. Dia melepaskan semua usahanya sebelumnya, dan bahkan semuanya berakhir. Ye Junlin tidak akan membiarkannya pergi. Sebaliknya, dia terus membimbing Ye Junlin dan kelompoknya. Terutama untuk membimbing Su Qingya dan yang lainnya. Bagaimanapun juga, mereka adalah divisi supresi sihir. Itu normal untuk menemukan sesuatu. Langsung membimbing Ye Junlin, Gong Qianqiu tidak berani. Dia memiliki bayangan pada Ye Junlin. Bahkan dikatakan bahwa seluruh divisi sihir kota memiliki bayangan. Sekarang Ye Junlin sebenarnya telah mengulurkan tangannya dalam lingkup divisi Zenmo. Tapi tetap saja tidak ada yang peduli. Itu untuk takut pada Ye Junlin. Itu saja. Berhenti berarti mati. Siapa yang berani? Akhirnya, Gong Qianqiu membawa Su Qingya ke suatu tempat. Berikut adalah keberadaan selusin master tulang. Apa? Ternyata. Bab 3287, itu hanya monyet yang kuat. Ketika semua orang datang ke sini, mereka langsung tercengang. Dia menatap pemandangan di depannya dengan tidak percaya. Karena hanya ada selusin mayat di depan semua orang. Tidak ada lagi. Apakah master tulang yang tersisa semuanya mati? Untungnya, mayat-mayat ini tidak sepenuhnya hancur. Betul sekali. Gong Qianqiu menemukan keberadaan master tulang ini satu langkah lebih awal. Tapi itu juga mengejutkannya. Mereka semua meninggal. Namun, dia masih membimbing Ye Junlin dan yang lainnya untuk datang ke sini. Konfirmasikan identitasnya. Semua orang mulai mengkonfirmasi identitas almarhum. Setelah menghabiskan banyak waktu, identitas semua master tulang akhirnya dikonfirmasi. Betul sekali. Itu adalah selusin master tulang yang tersisa yang mereka cari. Apakah mereka semua mati? Ledakan. Ini adalah berita buruk bagi Ye Junlin. Pada dasarnya, dapat disimpulkan bahwa selusin master tulang inilah yang menggali tulang dari 5 orang Qinglong. Tapi mereka dibunuh. Jelas, pihak lain tidak ingin orang tahu bahwa itu adalah mereka dan menghancurkan semua petunjuk. Itu berarti semua yang Ye Junlin dan yang lainnya lakukan sekarang sia-sia. Mencari daftar master tulang untuk waktu yang lama tidak ada gunanya sama sekali. Ye Junlin sudah memikirkan pertanyaan ini sebelumnya. Dan dia sudah menebak apakah dia pembunuhnya.
Dia juga akan menghancurkan semua petunjuk, termasuk Master Tulang ini, akan membunuh mereka semua. Dengan begitu Anda tidak dapat menemukannya. Tentu saja, selain dari satu situasi, pembunuhnya sangat kuat dan tidak bermoral. Anda tidak dapat menemukannya dimanapun Anda inginkan. Tetapi kemungkinan situasi ini relatif kecil. Jika benar-benar kuat ke level ini, itu tidak akan licik. Tapi Sukinya dan yang lainnya di Zenmoshi memberitahunya bahwa Master Tulang adalah eksistensi khusus di Zenmoshi. Meskipun dibenci oleh orang lain, jika Anda membunuhnya secara langsung, itu berarti membunuh satu orang lebih sedikit. Lagi pula, ada begitu banyak. Oleh karena itu, dalam arti tertentu, Master Tulang sebenarnya memiliki kedudukan yang sangat mulia. Ditawarkan oleh banyak orang. Ketika tidak digunakan, mereka hanyalah seekor anjing liar. Tetapi ketika datang untuk digunakan, mereka adalah yang tertinggi. Oleh karena itu, ada aturan tidak tertulis di divisi penindasan iblis. Master Tulang sama sekali tidak boleh dibunuh. Jika Anda membunuhnya, tidak akan ada Master Tulang saat Anda menggunakannya. Tidak ada Master Tulang yang mau mengambil tindakan. Sukinya dan yang lainnya belum pernah mendengar tentang pembunuh tulang. Tidak sekali. Tapi sekarang si pembunuh telah membunuh selusin Master Tulang. Tidak terduga. Ye Junlin memandang Sukinya dan yang lainnya, seolah menunggu mereka untuk menjelaskan. Ini juga mengejutkan Sukinya dan beberapa orang lainnya. Bahkan lebih dari 10 Master Tulang semuanya terbunuh. Mustahil. Putus asa. Apa yang sedang terjadi? Ledakan. Tetapi ketika Anda memikirkan siapa yang melakukannya, Sukinya dan yang lainnya merasa lega. Orang-orang itu gila. Mereka sangat ingin melakukan sesuatu, dan tidak ada yang tidak berani mereka lakukan. Namun, ada juga keraguan. Menurut perilaku tidak bermoral mereka pasti tidak akan membunuh Master Tulang dengan sengaja. Mereka bahkan akan dengan bangga memamerkan bahwa 5 elemen akar spiritual dan tulang spiritual diperoleh oleh mereka. Ini adalah gaya mereka. Tapi kali ini, semua bukti dan petunjuk dihancurkan. Mengapa mereka begitu takut? Apakah kamu takut pada Ye Junlin? Ini tidak mungkin. Orang-orang ini tidak takut pada segalanya. Ye Junlin pasti tidak akan takut. Bagaimanapun, Ye Junlin disebut monyet yang lebih kuat di divisi setan kota. Orang-orang ini tidak takut. Tapi sekarang mereka pemalu dan menghancurkan bukti. Pasti ada masalah. Apakah ada seseorang di belakang mereka? Bukan hanya mereka yang mentransplantasikan tulang akar. Atau ada alasan lain. Tapi itu pasti tidak seperti biasanya. Pasti ada sesuatu yang tersembunyi di dalamnya. Sukinya menebak dalam hati mereka. Tapi mereka bertekad untuk tidak memberitahu Ye Junlin siapa yang melakukannya. Pasukan itu juga tahu seberapa dekat mereka dengan Ye Junlin. Jika Anda memberitahu mereka bahwa Andalah yang membocorkan berita, itulah akhirnya. Bab 3288, mengidentifikasi secara pribadi. Saya khawatir seluruh Paviliun Utara akan menderita bencana. Bahkan leluhur mereka, 3 orang suci beige, tidak bisa menahan diri. Tentu saja, mereka masih tidak tahu bahwa 3 orang suci dari Paviliun Utara terluka parah. Mereka tidak berani mengatakannya sama sekali. Tapi Ye Junlin menatap mereka sekarang, menunggu mereka memberikan penjelasan. Sukinya berkata tanpa daya, lagi pula, kami tidak mengharapkan siapapun untuk membunuh Master Tulang. Mungkin itu karena kekuatanmu. Sampai si pembunuh benar-benar bergabung dengan 5 elemen, dia tidak akan pernah mengungkapkan dirinya. Poin ini, Sukinya benar-benar melakukannya dengan benar. Secara alami, transplantasi ke tulang roh akar roh legendaris bukan untuk pamer, tetapi untuk mengolahnya terlebih dahulu. Setelah Anda memperoleh akar spiritual yang begitu baik, Anda harus segera menggunakannya. Lalu petunjuk kita benar-benar rusak. Bagaimana kita bisa menemukannya seperti ini? Ye Junlin mengerutkan kening menjadi karakter Sichuan. Sukinya dan yang lainnya tidak berani berbicara. Bukankah begitu?
Petunjuk apa yang ada? Mungkin itu hanya kecelakaan. Ahli tulang ini tidak menyerang 5 orang Qinglong. Bagaimana dengan ahli tulang lainnya? Seseorang mengajukan pertanyaan. Kalau begitu bawa semua ahli tulang ke 5 orang Qinglong dan biarkan mereka mengidentifikasi mereka. Itulah satu-satunya cara. Untuk saat ini adalah satu-satunya cara untuk menggunakannya. Kata Ye Junlin. Tidak mungkin, utasnya putus. Itu hanya dapat ditemukan pada orang yang terlibat. Nah, ini baik-baik saja. Bawa semua mayat ini. Segera selusin mayat juga dipindahkan. Ye Junlin membawa lusinan master tulang yang tersisa ke base camp dan meminta Qinglong dan yang lainnya untuk mengidentifikasi mereka satu persatu. Sebelum Ye Junlin takut mempengaruhi mentalitas dan pemulihan Qinglong, dia tidak pernah menyebutkan apa yang terjadi hari itu. Setelah disebutkan, diperkirakan kelima Qinglong akan menjadi gila. Adapun master tulang atau pembunuh lainnya, dia tidak menyebutkannya sama sekali. Tapi sekarang 5 orang Qinglong hampir pulih. Ye Junlin merasa bahwa masalah ini dapat disebutkan. 5 Qinglong mengalami segalanya. Secara alami, dia tahu itu adalah master tulang dan pembunuh itu. Mungkin bisa memberikan beberapa petunjuk. Anda bahkan dapat menggunakan teknologi modern untuk menemukan beberapa profiler dan pelukis atau teknisi profesional. Menurut ingatan Qinglong, mereka dapat sepenuhnya menggambarkan wajah si pembunuh. Anda juga dapat menggunakan beberapa teknologi untuk mengembalikan adegan memori Qinglong dan yang lainnya, dan semuanya dapat dilihat secara sekilas. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh Zen Moshi. Segera, Ye Junlin menemukan 5 orang Qinglong. Bisakah kita langsung ke intinya sekarang? Begitu Ye Junlin mengatakan ini, 5 orang Qinglong menjawab. Mereka semua terkejut. Beberapa orang saling memandang dengan cemas, dan ekspresi tekad melintas di mata mereka. Sekarang mereka pulih secara fisik dan mental. Kemudian akun akan diselesaikan. Tidak bisa melupakannya begitu saja. Aku sudah menangkap semua master tulang dari divisi Zenmo. Tolong identifikasi mereka. Apakah ada yang menyerangmu saat itu? Ye Junlin berkata terus terang. Meskipun Qinglong 5 orang sedikit gemetar, tapi tetap mengangguk. Mereka masih sedikit takut dengan siksaan hari itu. Bagaimanapun, dia disiksa seperti neraka. Segera seorang master tulang yang terkenal dibawa masuk. Meskipun kelompok master tulang ini lumpuh, atau tidak memiliki lengan, atau jelek dan memiliki bekas luka di seluruh wajah mereka, tapi masih ada perbedaan. Qinglong mengidentifikasi mereka satu persatu. Tidak, belum. Lusinan master tulang telah terlihat sekali. Tidak. Ye Junlin dan wajah mereka segera menjadi gelap. Harapan hilang. Pada awalnya, mereka juga berharap bahwa di antara lusinan master tulang ini, mereka akan melakukan sesuatu pada Qinglong. Jadi mereka bisa mengetahuinya. Tapi kecewa. Master tulang ini bukan mayat berikutnya. Tidak ada pilihan. Mereka harus memindahkan tulang-tulang para master tulang. Biarkan Qinglong 5 orang mengidentifikasi. Bab 3289, Hipnosis. Lihat mayat orang-orang ini. Wajah 5 orang Qinglong berubah liar. Tubuhnya mulai gemetar, wajahnya penuh ketakutan, dan matanya menunjukkan ketakutan dan rasa sakit. Jelas, wajah selusin master tulang terpatri dalam di benak mereka. Atau dalam tidur mereka. Menjadi mimpi buruk seumur hidup mereka. Setiap kali saya mengingatnya, atau memimpikannya, mereka semua akan menderita. Jadi melihat wajah para ahli tulang ini, mereka menjadi gila. Bagaimanapun, para ahli tulang inilah yang menggali tulang dari mereka dengan cara yang kejam. Atau membuat mereka tetap terjaga. Anda bisa mengatakannya seperti ini. Penampilan selusin master tulang ini benar-benar terukir di benak 5 orang Qinglong. Bahkan Qinglong tahu berapa banyak alis yang mereka miliki. Itu dia. Lepas kendali. Ye Junlin masih tidak menyangka. Saya pikir mereka bisa mengatasinya. Setelah melihat hasilnya, itu masih di luar kendali. Tapi hasilnya jelas.
Master tulang yang terbunuh ini adalah master tulang yang benar-benar menyerang Qinglong. Petunjuk juga segera terputus. Setelah mengeluarkan tubuh. Baru saat itulah kelima orang Qinglong menjadi sangat tenang. Bos, maaf, kami kehilangan kendali. Kelima Qinglong menyalahkan diri mereka sendiri. Ye Junlin mengerutkan kening dan berkata, seharusnya aku yang minta maaf. Aku meremehkan rasa sakit yang kamu derita, dan mengira kamu akan tahan. Benar-benar diremehkan. Tanpa diduga, kelima Qinglong terluka begitu dalam. Mereka telah menjadi setan mimpi buruk mereka. Tetapi semakin banyak kasusnya, semakin Ye Junlin akan membiarkan mereka menghadapinya. Jika tidak, iblis ini tidak dapat dibasmi. Ini akan berdampak besar pada Qinglong Five di masa depan. Bahkan jika mereka tidak berlatih seni bela diri, menjadi orang normal itu kejam. Oleh karena itu, kita harus menghadapinya. Untuk membasmi mimpi buruk yang jahat. Untuk menghadapi situasi ini, bahkan jika hal-hal ini disebutkan di masa depan, 5 orang Qinglong masih dapat berbicara dan tertawa, dan mereka tidak peduli sama sekali. Kamu masih harus menghadapinya. Aku tidak ingin ini menjadi mimpi burukmu. Masih ada kesempatan. Jika sudah terlambat dan sudah mendarah daging, maka tidak ada yang bisa kamu lakukan. Ye Junlin berkata dengan sungguh-sungguh. 5 Qinglong juga menyadari keseriusan masalah ini. Adegan yang baru saja lepas kendali. Mereka sendiri tahu keseriusan masalahnya. Mereka berlima saling memandang, dan akhirnya mengangguk berat. Bos, kami semua mendengarkanmu. Pembalasan dendam itu penting, dan iblis batin kita juga sangat penting. Pandangan tegas melintas di mata kelima orang itu. Oke, proses selanjutnya mungkin sangat menyakitkan, tapi kamu harus menggertakkan gigimu dan biarkan aku bertahan. Aku harus bertahan. Aku harus bertahan. Tidak ada kegagalan. Ye Junlin menyemangati mereka. Tak lama setelah, Ye Junlin menemukan sekelompok teknisi modern. Ada buku profil, pelukis, master psikologi, dan sebagainya. Serangkaian instrumen juga telah dipindahkan. Penting untuk melakukan konseling psikologis untuk 5 orang Qinglong, dan pada saat yang sama mengingat semua yang terjadi pada waktu itu, dan menghadirkan para pembunuh. Langkah Ye Junlin ini tidak diketahui oleh divisi setan kota. Su Qingya dan yang lainnya seperti Udik yang belum pernah melihat dunia, mereka sangat ingin tahu tentang segalanya. Mereka berpikir bahwa benda ini dapat menemukan si pembunuh. Mustahil. Bagaimanapun, dunia kecil yang mandiri tempat Zen Moshi tinggal terisolasi dari dunia sebelumnya. Saya benar-benar tidak tahu apa-apa tentang hal-hal modern. Apa yang mereka benci bisa berguna saat ini. Ini tidak mungkin dengan teknik pemurnian Qi. Ye Junlin berkata kepada mereka, saya akan membiarkan Anda melihat visi Anda hari ini. Mari kita lihat seperti apa si pembunuh untuk sementara waktu, dan saya akan menunjukkan seperti apa si pembunuh itu. Hah. Mari kita lihat penampilan si pembunuh. Langsung. Bagaimana mungkin? Percaya. Bahkan Qinglong dan mereka berlima sangat hidup dan mudah diingat. Tapi penampilan si pembunuh sepenuhnya ditampilkan. Itu benar-benar mustahil. Bab 3290. Kekhawatiran Xiao Feng. Bagaimana mungkin memvisualisasikan pikiran 5 orang Qinglong di benak mereka? Mereka tidak pernah terdengar. Metode ini benar-benar gila, bukan? Pada saat ini, Master Psikologi telah membimbing 5 orang Qinglong, yang dapat dianggap sebagai awal persiapan. Kalau sudah siap, ayo kita mulai. Begitu saja, ketika semuanya sudah siap, saatnya untuk memulai. Lanjut. Itu adalah awal dari rasa sakit dari 5 orang Qinglong. Tak lama kemudian mereka terhipnotis. Perlahan-lahan, saya mulai mengingat adegan aslinya. Termasuk ketika dia berada di Tenjin. Di divisi Tenjin, satu demi satu, semua warga kota datang kepada mereka untuk menguji akar mereka. Ini semua muncul dalam ingatan mereka. Kelima orang itu sebenarnya kesakitan. Tapi Ye Junlin tahu bahwa ini baru permulaan, jika itu datang nanti. Itulah kesulitan mereka yang sebenarnya.
Psikiater di sini berhasil dalam hipnosis, dan kelima Qinglong sudah mulai mengingat. 5 orang juga terhubung ke instrumen, dan diubah menjadi semacam informasi dan dikirim, yang nyaman untuk dirujuk oleh orang lain. Di sisi lain, setelah menerima informasi, dengan upaya semua orang, wajah-wajah yang muncul dalam ingatan 5 orang Qinglong ini sebenarnya ditampilkan di layar melalui berbagai cara dan kerjasama. Bukan hanya wajah, tetapi pakaian dan karakteristik lain dari setiap orang pada saat itu, dan bahkan lingkungan. Semua dipulihkan. Dalam hal ini, Ye Junlin dan yang lainnya tetap tenang. Tapi Su Qingya dan yang lainnya tidak bisa tenang. Tuhanku, ini dari Paviliun Selatan. Paviliun Barat. Karena ketika mereka melihat orang-orang ini di layar, mereka langsung mengenali mereka. Ini adalah orang dari Zen Moshi. Mereka dapat menjamin bahwa Ye Junlin tidak pernah menghubungi orang-orang ini, apalagi melihat mereka. Sekarang disajikan dengan sangat jelas. Terkejut mereka. Apakah ini artefak dunia sekuler? Tampaknya mereka telah meremehkan sebelumnya. Masih ada pahala. Membuka mata. Beberapa orang menunjukkan ekspresi terkejut, seolah-olah mereka belum pernah melihat dunia. Menonton orang lain adalah menonton semua keributan yang mereka lihat. Su Qingya dan yang lainnya juga merasa malu. Dia dengan cepat menjelaskan, kita semua tahu orang-orang ini, dan mereka semua dari divisi sihir penekan. Yah, tidak apa-apa. Ayo, kata Ye Junlin. Su Qingya dan yang lainnya terkejut. Jika keadaan terus seperti ini, mungkin pembunuh yang sebenarnya akan keluar nanti. Memikirkan hal ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Karena memulihkan isi memori, kecepatannya masih belum cepat. Tentu saja, ini adalah yang tercepat di bidang profesional. Ye Junlin mengumpulkan para ahli top dalam semua aspek. 5 orang Qinglong juga semakin menyakitkan, dan ingatannya juga disajikan sedikit demi sedikit. Ini terutama mencakup di mana mereka telah dan siapa yang mereka lihat. Ini semua dipulihkan. Su Qingya bahkan melihat potret mereka sendiri muncul. Ini mengejutkan mereka. Waktu berlalu menit demi menit. Hampir selama waktu ini, semua orang yang telah berhubungan dengan 5 orang Qinglong muncul satu persatu. Masih banyak orang yang mencari penyihir kota mereka. Tapi masing-masing tersangka, termasuk Su Qingya dan yang lainnya, mereka semua adalah tersangka secara teori. Jadi wajah Ye Junlin berubah suram. Tidak mudah untuk menemukannya juga. Orang lain sangat cemas. Itu adalah Xiao Feng. Dia takut Gong Qianqiu juga datang untuk menemukan 5 orang Qinglong dan menguji tulang akar mereka. Dalam hal ini, Master akan langsung ditetapkan sebagai tersangka. Bahkan jika tidak, tetapi muncul di sini, itu berarti setidaknya mereka memiliki gagasan tentang akar dari 5 orang Qinglong. Dia takut. Setelah tampil seperti ini, dia masih membawa Gong Qianqiu untuk menemui Ye Junlin. Begitu muncul, saya takut itu akan dijaga oleh semua orang. Bahkan semakin jauh ke belakang, semakin sedikit Xiao Feng berani melihat. Dia juga tidak yakin sekarang apakah Gong Qianqiu telah mencari Qinglong atau tidak. Bersambung.